lu ikut apa gitu. Kak, ini salah satu tips juga ya buat yang mau masuk pesantren atau saudaranya mau masuk Boleh pesantren. nih. Biar dia nggak jenuh, biar dia nggak ini, semua ekstrakurikuler ikutin dah semua. Ikutin tuh ya. Iya. Kenapa nih? Kenapa? Biar waktunya itu nggak terasa. Waktu itu nggak terasa. Jadi manfaat gitu. Lu nggak terasa buat enjoy aja. Olahraga ada basket, takraw, futsal, apalagi badminton, Ya, voli. basket. Ya udah segitu tuh. Basket ya, Ya. basket. Itu semua gue ikutin. Ikutin semua. Jadwalnya itu Senin sampai kalau Jumat di pesantren gue libur. Kalau libur semua tuh nggak ada Nah kegiatan. hari Minggu sama Sabtu itu masuk. Upacaranya itu hari Minggu. Oh di pesantren Upacara itu hari Sabtu. hari Sabtu. Oh, gitu. Jadi orang-orang kalau pada lihat kan orang pada libur ya. Orang upacara gitu kan. Ya, Jadi tipsnya tuh semua diikutin, semua biar diikutin. waktunya Nah nggak ya, terasa semua diikutin biar waktu nggak terasa. Alhamdulillah pas di takraw tuh ya, pas di takraw tuh ada gitu, wah nah gue ikut turnamen Bor di Setasik Bor, juara 2 Takraw? Alhamdulillah. Iya, gue berempat. Oh karena basic lu udah bola kan. Iya, Jadi, bola, iya, agak bola. ngimbangin lah. Jadi tinggal ngelajarin doang. Gue juga nggak tahu tuh, oh, kok bisa juara Iya, gitu ya, iya, iya. Setasik loh. Tapi itu yang juara satunya itu hebat banget, emang gue akuin. Berarti itu tingkat SMP dong. Salto bisa. Tingkat SMP, Setasik. Setasik. Lu nggak nyangka itu motornya. Tapi emang sih karena ya dilatih, emang dilatih. Gue juga serius gitu sama teman gue yang 4 ini ya. Si Suhendar, Zulfikar, si satu lagi namanya si Pamat. Pamat sama. Jadi gitu ya, maksudnya ya bener sih, karena kalau nggak ikut apa-apa jadi kayak ngerasa rutinitas lu apa sekolah. Iya. Terus apa ada kegiatan misalnya apa sih kayak pengajian kayak gitu Gampang bete, gampang. iya ya kan. Jadi ngelampiasinnya dengan kegiatan eskul itu ya. Eskul. Ya kan? Ya mungkin kalau emang gak semua, ya beberapa aja yang ngikutin yang Iya. menurut lu suka, Yang lu kan? suka, yang lu betah. Nah gitu. Nah SMP kelar nih buat balik lagi ke sini. Iya. Kenapa nggak dilanjutin buat? Apa gitu ya? Gue tuh pengen ini aja sih, ngerasain. Atau menurut lu udah cukup nih? Enggak lah. Enggak. Kita tuh kalau baru kerasa sekarang. Kalau misalnya gue ada waktu lagi nih buat pesantren, gue mau pesantren. Pesantren lagi. Iya. Lebih baik pesantren nih. Pesantren gue ternyata. Nah dulu kenapa mutusin nggak dilanjutin buat? Ya mungkin itu karena apa namanya, orang itu kan pasti ada kayak pengen kayaknya nyari jati diri dah kalau kata orang tua kita. Coba kita keluar dulu lah. Iya begitu. Ternyata ya salah. Bener. Tapi waktu itu nyokap bokap lu nggak ini, nggak Enggak. lu SMA mau di sini nggak ngelarang tuh. Sempet sih, nah kenapa nggak diterusin gitu. Ya pengen sama mama gitu ya. Oh karena Sama sama jauh. iya, pengen sama mama. Jadi gue deket itu ke emak gue. Nyokap Iya. ya. Wah, Lebih dekat ke nyokap. banyak kan bokap. Kalau bokap ya baru sekarang nih. Karena partner bisnis sekarang. Iya, gue Nah kesini kemana-mana. memutuskan untuk sekolah di Nusantara. Nusantara, SMA. Nusantara. SMA Nusantara. Kenapa SMA? Kenapa di situ? Kan gue kepengen kagak masuk, kagak terima. Oh gitu. Jadi frustasi. Kagak juga. Kagak frustasi. Karena emang nim gue di sono kecil 27 ya. 2, berarti 3 apa? Gimana sih hitungannya, lupa gue. Gue nggak tahu. Nem SMP gue tuh kecil banget tuh. Gedean nem SD gue. Iya sama gue juga. Nem SD gue 25. Nem SMP gue 23. Lah gue tuh 7. Padahal gue tuh 7. Gue gak masuk. Itu juga pas SD seru banget tuh pas dikasih amplop gue. Iya. Jawaban enak tuh. Iya. Pak Kamto, Pak Kamto. Dikasih amplop saya. Berarti SMA ngambil jurusan apa? IPS? IPA gue dapet. Lu IPA? Iya. Gila lu. Gila. Karena gini, kemarin waktu itu tuh gue nggak ingat kelas 1
Nah di Nusantara itu penjurusannya itu kelas 2. Oh, baru penjurusan Dulu. kelas 2. Kalau nggak salah dulu juga begitu ya sistemnya. Sama, Cuman kalau sama. sekarang dari Sekarang awal ya, dari awal. Jadi kelas 1 nih masih ada tuh kelas A, kelas B, baru kelas kelas 2 IPS gitu kan. Iya. Nah gue tuh pas kelas 1 tuh dilihat ternyata sama si guru BK ya. Guru BK. Dilihat ini sih ini temennya gengan gitu kan. Nah, dilihat flag-flagnya tuh. Gue nggak boleh masuk IPS karena temen-temen gue tuh kayak si Panji, si Alek, si Alek, si Musa, si banyak tuh Dia yang IPS IPS semua kan, yang pada bangun lah istilahnya kali ya. Pada bangun gue nggak boleh katanya masuk IPS. Terus ada lagi Bu Lulu tuh, salah satu lagi Bu Lulu kan waktu itu pas pelajaran 1 itu kelas 1 dia ngajar ekonomi. Dia ngajar ekonomi, pas pelajaran dia gue tidur mulu. Oh gitu. Dia gue tidur mulu pas pelajaran dia, gue tidur mulu sampai dia ngomong, Bunda saya nggak mau ngeliat muka kamu lagi ya. Gue lihat jam amat dulu. Bener gue sampai pas itu tuh pas dia ngomong itu gue nggak pernah ketemu sama dia. Pelajaran dia enggak dia kan dia ekonomi, dia IPS ya. Nilai gue ya kurang tapi gue IPA naik lah, tetap naik. tetap gue jadi ke IPA gitu. Oh, lu jadi di IPA. Mm-mm. Tapi lu sendirian doang tuh, Bun. Dari gengan lu nih. Kan iya sebelumnya, cuman pas itu ya kita mau iya, maksudnya dari gengan lu doang nih yang dipisahin nih. iya gue doang bisa. Iya. Tapi tetep ya orang yang namanya sekolah gitu ya, satu tongkrongan nih. Tetap pulang sekolah mah ketemu lagi. Tetep. Banyak tuh teman-teman SMA gitu. Nah di SMA nih berjalan mulus nggak, Boy? Kalau menurut gue sih kurang. Kalau gue Jadi pribadi kurangnya tuh ya dari guanya, dari lu nya sendiri. pelajarannya dari. Maksudnya kan lu SMP nih udah ketemu sama agama yang kental, ya kan? Masuk SMA, terus lu ngerasa ada yang ketinggal nggak sih ilmu gua nih pas SMP nggak gua bawa nih? Kalau gue pindah ke sini pas kemarin yang gue pelajarin ada gitu ya agama sama ini pelajaran pelajaran bukan agama itu, pelajaran ini yang kayak IPS pelajaran Iya ini biasalah, pelajaran biasanya nasionalnya. Nah pelajaran nasionalnya itu kurang kalau gue tuh yang nasional tuh. Kalau agamanya gue dapet nilai alhamdulillah dapet nilai tinggi mulu di Di SMA tuh, karena bahasa Arabnya itu yang diajarin itu pas gue SMP-nya itu yang dasarnya. Iya. Kelas 1 dasar. Jadi aduh ini gini gampang banget gitu. Karena udah punya basic itu iya. sebelumnya. Tapi kalau secara pergaulan, Bor, mulai dari SMP ke SMA tuh kayak ngerasa ini banget nggak sih, jomplang banget nggak sih? Atau emang sama aja? Oh gua rasa sih jomplang sih ya 11-12 dah. 11-12 dah, udah hampir dah. Cuman lebih jomplang ke SMA tuh lebih parah ya, berarti. parah SMA pergaulannya tuh mungkin karena emang di kampung sama di sini kayaknya lebih parah yang gua rasain gitu ya, lebih lumayan parah lah di sini mah karena emang banyak di sini kayak kebebasan kan banyak. Sedangkan kan SMP maksudnya itu kan di pesantren gitu kan nggak terlalu bebas banget. Kalau sini SMA terus dekat dengan kota, iya ya, gitu pergaulan masuk banyak gitu. Tapi kalau misalkan soal ini nih kawin di luar nikah lebih banyak di kampung loh. Lebih banyak di kampung karena banyak ini kali rumput. Iya kebon. Masih banyak kebon kalau di sono. Kalau di sini paling di hotel. Berarti masa-masa SMA seru nih berarti nih. Ya seru karena di situ gue juga kenal lagi sama si Pia ini. Oh, satu SMA lagi? Enggak, dia kan SMK. Oh, dia di SMK-nya, gue di SMA-nya. Oh, mulai dari situ baru ketemu lagi tuh. Pas reunian. Pas mau masuk ke itu. Berarti awal mula cinta bersemi kembali tuh ya kan? Bisa jadi. Oke, berarti SMA selesai dengan ya lika-liku masa-masa SMA lah ya kan, yang
teman-teman tahu sendiri, Nusantara gitu ya kan, yang ya begitu adanya, maksudnya. Tapi ini Wildan ini nih salah satu yang gue tuh pengen apa ya, gue kayak lu mungkin ya secara penglihatan gue, wah gila lu berubah, lu bukan berubah ke arah yang jelek gitu ya kan, tapi kayak ih, pengen deh gue maksudnya istiqomah gitu, belajar istiqomah kayak lu tuh gimana ya, pengen aja gitu buat. Karena kan kadang-kadang nih Wildan juga suka ngingetin buat masjid tuh gitu kadang-kadang, atau hal-hal kebaikan apapun, atau itu jadi kayak wah teman gue ada nih yang kayak gini nih, maksudnya deket nih gitu. Jadi kayak seneng aja gitu gue. Tapi apa, dengan melihat perjalanan lu dari dulu gitu kan, gue tahu nakal lu kayak gimana, gue tahu ini lu kayak gimana gitu. Terus kesini tuh mungkin wah dia aja bisa, gue kenapa enggak gitu. Nah lu ada tipsnya sih boy, maksudnya kayak sampai akhirnya gitu lu belajar istiqomah, maksudnya walaupun mungkin ya mungkin lu nggak masih ada bolong-bolongnya ya kan, tapi kalau yang gue lihat nih wah udah cukup lumayan lah gitu kalau menurut gue. Nah ada tipsnya nggak boy? Satu sih, ingat mati. Itu aja tuh, Mati. ingat mati aja ya. Karena kalau kita ingat mati nih, kita bakal menghadap sama pencipta kita kan ya. Benar. Kita mau bawa apa kan? Iya, Kita mau bawa apa? itu doang ya. Iya. Masa kita mau bawa dosa gitu kan? Masa bawa meja, bawa ini kan nggak bisa. Sedangkan kan aja siksa Allah itu keras gitu kan. Siksa Allah itu keras, yakinin itu dah. Kita tuh hidup di sini ya sementara. Iya. Hidup ini cuma sementara. Itu sih. Terus kalau masalah sholat kan emang kewajiban gitu. Tapi jangan jadikan kewajiban juga kebutuhan kita. Jadi dijadiin kebutuhan nih. Iya. Ya Allah mah nggak butuh mah. Iya, Kan kita yang butuh Allah. Iya. Allah mah. Allah mah udah punya segalanya gitu kan. Kita mau apa? Mau apa? Jadi kebutuhan sholat itu benar. Karena sholat itu ngindarin kita dari perbuatan Negatif lah. Kan ada tuh surat Al-Quran tuh, di Quran surat berapa itu, ini sholat tanha fahsya wal munkar, perbuatan sholat itu ya kita itu menghindarkan dari perbuatan itu tuh fahsya dan munkar. Fahsya itu dari kayak kita apa namanya, dari otak gitu ya, kayak otak kayak apa kita Mikirin apa ya kan. apa sih kalau fahsya itu kayak lupa itu gue, pokoknya perbuatan itu cuma ada dua. Kalau gue sering nonton surat Hidayat gitu, Hidayat wah cakep banget ya. Itu menjauhkan dari perbuatan fahsya dan munkar. Terus kita itu bakal mati, semua yang bernyawa itu akan mati. Jadi itu yang ngebuat lu jadi kayak belajar istiqomah gitu ya. Jadi itu doang tuh buat satu bro. Banyak lagi sih, banyak. Tapi yang kalau intinya ya, intinya itu, intinya kalau mati mau dibawa apa gua nggak ada apa. Makanya Kita kadang- aja kalau misalkan ya gue nih kan suka pulang kampung nih. Nah, Kalau kita pulang kampung ada lah, kita kudu punya bekal. Yang Nah, pertama iya. kita punya bekal duit kan buat sono. Terus masa cuma bekal doang? Iya. Kan buat apa namanya, jajan di sono, Jajan di kehidupan di sono, sono, iya. terus ya berbagi sama keluarga gitu kan. Ya sama kalau kita pulang ke Allah, akhirat tahu. analoginya seperti itulah. Iya, kita masa nggak bawa bekal, nggak bawa apa? Mau hidup apa di sana? Ih, kalau ngomongin soal mati kan. Makanya kadang-kadang nih gue ya
ngerasa apa ya, kayak diingetin juga buat kadang-kadang sama lu secara nggak langsung ya, kalau pergi ke masjid ya kan, wah iya ya, bisa ya kadang-kadang gimana ya, banyak waktu sebenarnya kan untuk ngelakuin hal kayak gitu. Tapi ya gue juga masih belajar pelan-pelan gitu kan untuk istiqomah kayak gitu, maksudnya untuk ngelakuin hal kayak gitu, karena nggak mau, gue juga mau banget gitu. Nggak harus malah. Iya harus. Iya, gue juga dulu mah kan sama. Iya, bola sama. juga. Sekarang mah kita. Ya gue tahu nakalnya dia dulu gitu kan. Iya. Tapi ya dia bisa nih gitu. Itu juga jadi kayak ya gue juga thank you gitu buat sama lu kadang-kadang ngingetin, mungkin gak cuma gue doang gitu, sama teman-teman yang lain mungkin jadi pengingat lah gitu, jadi pengingat buat kita semua gitu. Ya mungkin emang kadang-kadang ada yang ngeledekin gimana, ya itu mah wajar lah ya, gimana zaman Nabi gitu kan. Iya. Kalau kita bicara gitu gitu ya, emang kalau hal-hal kebaikan gitu sih, maksudnya ada aja ya. Karena ya itu ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus juga itu harus saling ngingetin gitu. Iya. Ngajak ke kebaikan, Ngajak. cegah kemungkaran. Karena ngajak kebaikan juga ada pahala kan boleh. Wih, wah. Terlebih kalau misalkan kita apa kayak ngasih misalnya ilmu yang bermanfaat, itu kan buat Ngalir terus tuh ya kalau iya, ilmu kita buat meninggal, buat kehidupan kedua kata ulama mah. Kan ada 3 kan, kalau misalnya kita mati kecuali 3 perkara itu kan, amal jariah, sedekah jariah, terus ilmu yang bermanfaat, sama doa anak soleh. Iya. Jadi ya jangan takut-takut kita ngingetin buat kebaikan ya kan. Iya. Ya walaupun usia masih muda, lu ngapain ya kan ini kan mabok segala macam. Ya enggak juga gitu loh. Namanya maut kan kagak ada yang tahu ya. Iya, kita nggak tahu di mana, kapan, kita lagi ngapain. Bener. Nanti Siapapun lah. siapapun pasti akan mati. Oke Bor, jadi tadi udah ceritain dari SD nih sampai Sampai TK. iya dari TK Sekarang dikit. TK sampai ya sekarang ini Wildan udah alhamdulillah punya kesibukan di Anugerah Jaya Furniture. Nanti buat teman-teman nih yang mau yang revisi, yang lagi bikin rumah, terus mau bikin apa namanya interiornya, boleh hubungi Instagramnya. Instagram apa? Anugerah Jaya, Anugerah Jaya lupa. Anugerah Jaya furnitur apa Anugerah Jaya furnitur ya? Sebentar. Oh, Anugerah Jaya furnitur. Nanti ada di deskripsi buat teman-teman semua yang jok motor juga bisa ya. Jok motor bisa, sofa, terus kitchen set, ya kan. Pokoknya interior rumah yang mau diperbarui atau mau bikin baru bisa hubungin custom bisa. Dan buat soal harga mah ya bayar lah. Buat thank you buat. Oke. Ya, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan ya jadi pengingat juga nih buat kita bahwasanya ya masa lalu tuh ya udah gitu kan, udah lewat. Jadi kita perbaikin aja ke depannya. Ibarat kata kita lagi ngendarain mobil nih misalkan, ada spion kanan, ada kaca spion, ada kaca depan gitu kan. Nah itu kalau misalkan kaca spion itu kenapa dibikin kecil, kenapa dibikin kaca depannya gede. Nah kaca spion kecil itu kan buat lihat ke belakang, itu mah udah belakang sekilas doang, tapi kita tetap fokus kan, fokus ke kaca besarnya nih ke depannya gitu. Kalau misalkan kita meleng gini-gini lama gitu kan udah kita depan kita nabrak juga hancur lagi. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Jadi untuk video kali ini ambil baiknya buang buruknya. Semoga teman-teman semua, kita semua diberi kesehatan di masa seperti ini ya kan, terus diberikan kekuatan iman dan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nih channel Raihan Saputra ini makin sukses, amin, makin orang, amin, bermanfaat juga. Ya intinya jadi manfaat lah, jadi cerita-cerita bermanfaat, motivasi lah gitu ya kan buat teman-teman yang nonton. Oke, terima kasih, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di jurnal hidup lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.